Oke, halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai struktur enzim. Nah, struktur enzim. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, enzim adalah suatu zat atau molekul yang dapat mengubah dari substrat menjadi produk gitu ya, agar mempercepat proses reaksinya. Nah, sekarang untuk strukturnya sendiri, secara garis besar akan aku gambarkan seperti ini ya. Misalkan di sini aku punya yang namanya ini substrat gitu ya. Ini substrat, ini enzimnya. Nah, jadi kan substrat ini yang mau kita rubah ya. Sementara kita akan membahas mengenai ini ya, badan dari enzimnya gitu ya, bagian spesifik dari enzimnya gitu ya. Nah, oke. Aku gambarkan dulu ya teman-teman, gambar secara umumnya gitu ya, enzim ada apa saja. Nah, misalkan seperti ini. Oke, jadi aku akan jelaskan satu persatu ya. Jadi bagian enzim ini secara keseluruhan, semua total ini disebutnya sebagai holoenzim. Ya, teman-teman harap diingat ya, holoenzim. Nah, kemudian ada bagian yang paling besar di sini disebut sebagai apoenzim. Kemudian di bagian tengah sini ini disebut sebagai koenzim, dan di bagian tengah sini yang sisi terbuka ini ya, sisi terbukanya ini disebut sebagai sisi aktif atau katalitik ya. Nah, kemudian ada bagian yang kecil ini yang bulat, ini disebut sebagai kofaktor. Nah, sekarang aku akan menjelaskan masing-masing bagian dari enzim ini ya. Yang pertama kita mulai dari apoenzim ya. Kita mulai dari apoenzim. Nah, seperti yang digambar sebelumnya, jadi apoenzim ini yang bagian yang paling besar ya teman-teman ya, bagian yang paling besar ini. Nah, apoenzim itu merupakan bagian enzim. Jadi ini kita definisinya dulu ya. Bagian enzim yang tidak aktif. Ya, dia tidak aktif karena dia sebagai tempat melekatnya substrat. Gitu. Nah, apoenzim ini juga bersifat termolabil. Jadi, dia peka terhadap suhu tinggi. Nah, apoenzim ini juga khusus gitu. Setiap enzim punya apoenzim yang berbeda. Nah, kemudian sifat spesifik dari apoenzim ini juga ditentukan di sifat apoenzim ditentukan oleh asam aminonya, susunan asam aminonya. Gitu. Jadi ibaratnya apoenzim ini adalah bagian untuk melekati substrat dan dia tidak aktif gitu ya, dan dia spesifik dari setiap enzim memiliki apoenzim masing-masing. Nah, kemudian berikutnya yaitu koenzim. Nah, koenzim tadi kalau di gambaran tadi tuh yang ini ya, yang tengah ya, yang berwarna oranye ini. Nah, koenzim ini apa sih? Koenzim ini merupakan kofaktor yang berupa, nanti kofaktor aku jelaskan di bagian berikutnya ya. Kofaktor yang berupa molekul organik kecil yang tahan panas. Dia mengandung ribosa dan fosfat
kemudian dia juga larut dalam air, dan bisa bersatu dengan apoenzim ya teman-teman, sehingga membentuk tadi keseluruhan disebut sebagai holoenzim. Nah, koenzim ini berbeda dengan apoenzim, dimana kalau apoenzim tadi dia tidak aktif gitu ya, dan kalau koenzim ini dia tidak terikat kuat dengan apoenzim, sehingga kalau nggak terikat kuat berarti akan mudah lepas gitu ya, mudah terurai, sehingga mudah terurai dalam larutan. Nah, contoh dari koenzim ini apa sih? Contohnya NADH, NADP, kemudian ADP atau adenosin trifosfat gitu ya. Jadi koenzim ini merupakan bagian enzim yang bersifat reaktif gitu ya. Dia juga reaktif seperti itu. Nah, kemudian tadi ada satu lagi ya, yaitu kofaktor ya. Kofaktor. Nah, kalau kofaktor ini dia bersifat stabil pada suhu tinggi dan tidak berubah pada akhir reaksi. Jadi dia tetap ada. Nah, kofaktor ini dibagi dua teman-teman. Jadi ada yang namanya aktivator dan ada yang namanya gugus prostetik. Nah, aktivator ini apa sih? Jadi aktivator ini yang mengaktifasi gitu supaya reaksi suatu enzim itu terjadi. Nah, biasanya ini merupakan ion-ion anorganik yang berikatan lemah dengan enzim. Contohnya apa aja sih teman-teman? Ada contohnya Cu, Mn, mangan, zinc, kalsium, kalium, dan kobalt gitu ya. Nah, kalau gugus prostetik ini apa? Tadi kan kalau yang anorganik aktivator gitu ya. Nah, kalau yang untuk gugus prostetik yaitu senyawa organik gitu ya. Senyawa organik tentu, vitamin, ion logam juga bisa. Itu misalnya FAD gitu ya. Jadi misalnya FAD yang mengandung riboflavin gitu. Jadi ibaratnya kofaktor adalah sebagai pengaktif itu supaya reaksi enzim tersebut dapat terjadi itu. Nah, ada satu lagi itu tadi yang disebut sebagai sisi aktif ya, yang sini ya, sisi aktif atau sisi katalitik. Nah, sisi aktif ini sebagai tempat di mana reaksi suatu enzim itu dengan substrat akan terjadi gitu pada di sisi aktif ini gitu. Jadi jarang gitu ya untuk terjadi di luar sisi aktif. Jadi sebagian besar substrat akan bereaksi dengan enzim pada sisi aktifnya gitu. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini yaitu seperti itu. Ada struktur enzim di mana secara keseluruhan bagian besar disebut sebagai holoenzim yang terdiri dari apoenzim, koenzim, dan juga kofaktor. Nah, untuk apoenzim merupakan bagian enzim yang tidak aktif dan setiap enzim memiliki apoenzim yang spesifik. Kemudian koenzim ini merupakan kofaktor yang berupa molekul organik kecil yang larut dalam air, mengandung ribosa dan fosfat, dan juga bisa bersatu dengan apoenzim membentuk holoenzim. Namun koenzim ini tidak terikat kuat dengan apoenzim sehingga mudah terurai gitu ya. Nah, yang terakhir ada kofaktor di mana dibagi dua, ada aktivator dan juga gugus prostetik. Untuk aktivator ini biasanya berupa ion-ion anorganik, namun untuk gugus prostetiknya biasanya senyawa organik gitu. Nah, adanya kofaktor ini penting untuk mengaktifasi agar suatu reaksi dalam enzim terjadi. Oke, sekian dulu teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Kita lanjut di video berikutnya. Sampai jumpa.